siang Bu Lina. Siang Pak Ali. Ya, di sini saya akan mempraktekkan tugas saya di modul 3.1 yaitu wawancara pimpinan atau kepala sekolah. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang keputusan dari dari Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai keputusan-keputusan yang telah Ibu ambil selama ini atau selama menjadi pimpinan di sekolah SMP Negeri 1 Atas 1 Kalipucang ini. Siap Bu? Mudah-mudahan siap. Siap. Relax saja Bu. Di sini saya ingin belajar ke Ibu bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat. Intinya yang paling tepat lah. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dari keputusan yang kita ambil. Cuma ke sisi mana kita mengarahkannya itu. Ya Bu, pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Ya, bahwa kita tahu bahwa seorang pemimpin atau leader itu ada top leader, kemudian ada down leader. Nah, top leader itu berasal dari institusi yang di atasnya. Nah, ketika sudah menjadi top leader, otomatis di sekolah itu harus dijalankan, harus dilaksanakan, bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan seluruh kebijakan yang datang dari atasan. Nah, yang dinamakan down leader itu adalah datangnya dari satuan pendidikan. Ketika kita seorang pemimpin itu harus bisa atau menjadi leader di satuan pendidikan untuk untuk meningkatkan satuan pendidikan tersebut menjadi lebih baik. Jadi begitu ya Bu. Jadi dari top leader kemudian down leader. Jadi itulah yang mengidentifikasi kasus-kasusnya melalui dari top leader dan down leader tersebut. Oke Bu, selanjutnya ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya. Bahwa banyak sekali banyak sekali tanggung jawab seorang pemimpin untuk memajukan sekolah kita, terutama bahwa ibu itu misalnya ibu harus memanage tentang sarana prasarana, ibu harus memanage tentang kepegawaian, yang selanjutnya ibu harus memanage tentang kesiswaan atau peserta didik gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi harus pendekatan secara kelompok atau secara individu masing-masing. Itu siap Bu. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Ya, yang pertama sekali Ibu mensosialisasikan dulu program tersebut, disosialisasikan, kemudian minta pendapat kepada guru atau kepada rekan begitu, apakah kebijakan yang ibu buat, kebijakan yang ibu putuskan itu apakah mengganggu atau tidak tepat bagi mereka, atau merasa mereka keberatan atau bagaimana gitu. Siap Bu. Jadi
dari prosedur dari tadi itu. dan selain itu ibu berpikir apa ya tadi juga sudah dikatakan bahwa ibu apa ya pendekatan secara kelompok juga pendekatan secara individu supaya tahu apa ya masalah yang dihadapi kelompok maupun individu dalam menyelesaikan kebijakan yang ibu jalankan begitu. Siap Bu. Kemudian hal yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama itu pendekatan secara individu apa saja sih masalahnya begitu. Setelah itu apa ya diarahkan, dibantu dan dimotivasi agar mereka menjalankan kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin itu tidak menjadi beban, tetapi apa ya karena termotivasi, oh iya ternyata seluruh warga sekolah punya tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan kebijakan atau menjalankan peraturan yang telah diputuskan, yang telah Ibu putuskan. Ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu telah putuskan? Tantangannya yang pertama itu bahwa apa ya menggerakkan manusia itu tidak semudah menggerakkan benda mati. Betul. Itu ya. Jadi bahwa setiap individu itu apa ya punya karakter masing-masing, ada yang apa ya terbuka, ada yang terbuka, ada yang gercep gitu menjalankan tugas, ada yang acuh tak acuh begitu. Nah, sementara saya berpikir apa saya kurang memotivasi atau apa ya kebijakan yang ibu buat itu apakah menjadi tekanan gitu begitu, suka ada tanda tanya dalam diri saya itu harus bagaimana begitu cara memotivasi mereka gitu, yang terutama yang acuh tak acuh begitu. Ya Bu, di sini saya juga tadi mendengarkan cerita Ibu bahwa Ibu itu kan mengambil keputusan tentang waktu saya sebagai bendahara BOS yang mengikuti pelatihan kemarin. Nah, Ibu memberikan keputusan untuk adanya petugas piket. Iya. Nah, itu kan ada dilema etik juga Bu, dimana saya harus berangkat ke sana dan saya juga harus mengajar. Nah, Ibu kemarin memutuskan bahwa diganti oleh petugas piket yang menggantikan saya jam saya. Menurut Ibu itu dari keputusan itu apakah itu ada hal lain yang mungkin bisa disampaikan Ibu? Oh iya, setelah Ibu pelajari ya bahwa petugas piket itu belum sepenuhnya berjalan, itu kenapa? Karena mereka itu punya jam pelajaran pada hari piket tersebut. Nah, yang Ibu mau itu guru yang piket itu tolong kosongkan dari beban mengajar pada hari itu. Jadi si jadwalnya tuh dikosongkan supaya guru piket itu fokus untuk melaksanakan piketnya, seperti itu. Mengecek kehadiran siswa keseluruhan, kemudian masuk backing guru yang ada kepentingan lain. Iya. Tapi
kadang-kadang kalau sudah tidak ada guru apapun, ibu biasanya suka masuk ke kelas. Iya. Nah itu berarti kan sebagai leader ibu juga sebenarnya bukan tugas ibu untuk masuk ke kelas, tapi yaitu lagi kebijakan ke dilema etika ya Bu. Iya. Karena ketika ibu lihat gitu guru yang ada sudah masuk ke kelas begitu, daripada kelas kosong ya mending ibu masuk gitu ke kelas. Nah selanjutnya begitu untuk masih bertanya-tanya gitu bahwa kepemimpinan itu atau leader itu dari segi dari segi keputusan itu, pengambilan keputusan itu ada yang otoriter dan ada yang demokratis. Nah otoriter dan demokratis itu tidak bisa ditentukan oleh ibu sendiri. Bisa ya ditentukan, tapi tergantung dari bawahan menilai pimpinan kita. Seorang pemimpin apakah ibu disebut otoriter atau disebut demokratis itu nggak tahu. Nanti barangkali ibu mau pendekatan individu lagi, bahwa kepemimpinan saya itu kalau otoriter tolong dikasih tahu begitu, supaya nanti kita tetap sama-sama nyaman begitu. Ya. Selanjutnya Bu, apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian atau bentuk atau prosedur apa yang ibu jalankan? Oh iya, ketika yang pertama kali itu saya sampaikan atau disosialisasikan pada saat rapat. Nah ketika sudah dibentuk panitia kerja, kemudian belum berjalan terus, maka langkah kedua yaitu diingatkan lagi kelompok kerja tersebut. Apabila masih belum dilaksanakan, ya ibu masih bertanya, saya itu kurang apa ya? Mungkin kurang memotivasi begitu. Siap Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, sudah pasti ya ada tadi bahwa setiap individu itu kan berbeda-beda ya Pak. Jadi ada yang tanggap, ada yang acuh tak acuh. Nah bahwa ibu sangat terbantu sekali dengan guru-guru yang yang gercep begitu, yang itu merasa terbantu sekali seperti sama Pak Ali gitu, bahwa sehingga kebijakan ibu bisa berjalan gitu meskipun dengan pelan-pelan. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema tersebut? Ya, nah ternyata bahwa dari kesimpulannya tadi, yang pertama saya harus mendekati secara individu. Terus yang kedua ternyata bahwa seorang pemimpin itu harus beretika begitu. Yang dinamakan etika itu bahwa tidak bisa memaksakan kehendak gitu, supaya memaksakan kehendak dengan tidak memaksakan. Ternyata ya seorang pemimpin itu harus beretika gitu. Barangkali itu saja.
terima kasih Ibu. Demikian wawancara saya. Ini sebagai pembelajaran bagi saya ke depannya untuk mampu bisa menjadi pemimpin seperti Ibu. Terima kasih ya. Iya, Cukup sekian. sama-sama Ibu juga bisa menimba pengalaman dari Guru penggerak wawancara ini, ya. hari ini Iya. terutama dari Pak Ali sebagai guru penggerak. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian wawancara saya dengan Ibu Lina Roslinawati, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Kalikucang. Terima kasih. Saya CGP Angkatan 6 akan melaksanakan tugas saya, yaitu melakukan wawancara terhadap pimpinan atau kepala sekolah. Di sini saya memohon izin kepada Pak Rizaldi sebagai Kepala SD Negeri 1 Citarakan untuk berkenan diwawancara oleh saya. Insya Allah. Nah, di sini saya wawancaranya yaitu tentang pengambilan keputusan, Pak. Pengambilan keputusan Pak Rizaldi selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Ciparakan yang berhubungan dengan rujukan moral dan etika ya, dilema etika. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Rizaldi, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, yang pertama mungkin yang dinamakan dilema berarti ada dua pilihan yang sama-sama baik atau sama-sama buruk mungkin. Yang kedua yang dinamakan dilema itu kita kesulitan untuk memilih yang mana yang paling baik. Contohnya waktu kemarin ketika sekolah kami melaksanakan lomba tingkat, karena di sekolah kami itu siswanya yang hanya sedikit, jadi ada kebingungan dari saya pribadi dan juga rekan-rekan guru apakah kita akan mengikuti atau tidak, seperti itu. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus dilema etik atau rujukan moralnya yaitu dengan tadi memilah-milah terlebih dahulu ya Pak? Betul. Biasanya kita mengambil keputusan berarti ada dua atau minimal dua pilihan yang sama-sama baik, intinya seperti itu. Oke. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan tersebut? Ya. Yang pertama mungkin dari diri pribadi dulu. Saya melihat sisi baik dan sisi buruknya dari suatu hal. Yang kedua, membicarakan dengan rekan-rekan guru. Tentunya ketika kita sudah sepakat dan kita langsung mengambil keputusan untuk berbicara dengan orang tua. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan, mana yang terbaik tentu dipertimbangkan dengan banyak cara. Salah satunya dengan musyawarah. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi yang biasa Bapak lakukan prosedurnya bagaimana? Prosedurnya yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa kita tentu harus memilih dulu. Yang kedua kita cari solusi yang terbaik. Yang ketiga kita bicarakan bersama anggota sekolah, mulai dari guru, lalu komite, serta orang tua wali siswa jika itu menyangkut tentang masalah yang tadi tentang LT, tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama mungkin pertimbangannya itu kemampuan siswa. Yang kedua kita cari tentang kemampuan anggaran, karena sekolah kita memang sekolah yang kecil, siswanya hanya sedikit. Yang ketiga kemampuan orang tua atau wali. Jadi
banyak faktor yang Ya. perlu di. Ya, siap. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk yang paling efektif tentu keputusan bersama, Pak. Jadi karena saya mungkin kepala sekolah yang tidak terlalu tidak terlalu bersifat komando. Jadi kita tentukan bersama apa yang baik, apa yang buruk, kita timbang-timbang bersama. Keputusan itu bukan hanya keputusan saya sendiri, tapi memang itu hasil dari musyawarah bersama guru-guru yang lain. Jadi Bapak intinya tidak diskriminatif lah ya, Betul, intinya betul. dalam efektifnya itu yaitu dengan keputusan bersama dalam musyawarah tersebut ya Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Yang menjadi tantangan tentu dampak ya Pak. Hasil akhir dari keputusan tersebut akan berdampak seperti apa. Jadi yang menjadi tantangan itu kita meminimalisir hal-hal yang kurang baik di akhirnya. Jadi kita minimalisir ketika kita memilih pilihan A dengan dampaknya yang positif atau negatifnya hanya sedikit kita ambil. Atau misalkan yang B dampak positifnya lebih sedikit tapi dampak negatifnya lebih banyak, berarti kita pertimbangkan untuk memilih yang tadi yang A, seperti itu. Jadi tantangannya yaitu dalam memilih solusi terbaik ya? Memilih solusi terbaik dengan dampak yang paling minim, yang paling baik lah. yang paling sedikit ya, Ya. dampak negatif yang paling sedikit. Ya betul seperti itu. Oke. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah tempat tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Apa dalam itu apa prosedur atau ada jadwal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena kalau permasalahan menurut saya datangnya itu tidak diundang Pak. Betul. Jadi sifat saya itu situasional. Ketika memang ada kendala, ada apapun, cepat-cepat saya memanggil rekan-rekan yang lain, yuk kita berembuk mencari solusi yang terbaik. Jadi kalau ada tempat yang khusus dan waktu yang khusus saya kira tidak ada. Oh, siap. Jadi intinya Bapak hanya kebentuk atau prosedurnya. Pokoknya ada masalah berarti kita langsung diadakan musyawarah atau rapat seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Saya kira untuk mempermudah, yang pertama mungkin rekan-rekan guru, komite, lalu orang tua. Jika memang itu masalahnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih besar, saya berunding dengan atasan di kecamatan. Ada pengawas, ada korwil, ada K3S juga PGRI. Jadi segala sesuatu keputusan saya tidak ambil sendiri gitu. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait lah seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etik tersebut? Yang pasti segala sesuatu hal yang menjadi dilematis ataupun menjadi masalah yang ringan ataupun berat, jangan dipikul sendiri. Ya. Jadi kita pikul bersama-sama, kita cari solusi bersama-sama, karena mungkin kalau segala keputusan itu diambil sendiri, kita hanya berdampak pada diri kita sendiri, sedangkan tidak berdampak pada orang lain. Tapi ketika suatu dilema atau masalah itu kita rundingkan ataupun musyawarahkan, insya Allah itu menjadi keputusan yang baik bagi kita bersama, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin demikian wawancara singkat saya. Terima kasih. Hal ini akan menjadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya jika saya harus mengambil keputusan. Jadi dari hasil wawancara Bapak tadi akan saya simak dan akan saya telaah untuk kedepannya saya jika akan mengambil keputusan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya Pak Rizaldi. Terima kasih. Selamat siang ya Pak.
Selamat siang kembali. Ya, demikian wawancara saya kepada Bapak Rizaldi, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciparakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ida. Siang, Pak. Ya, di sini saya Ali Kuswoyo, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan tugas saya yaitu wawancara kepada pemimpin atau kepala sekolah, yaitu wawancara tentang pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, di sini saya mohon izin kepada Bu Ida untuk melaksanakan wawancara. Nah, di sini yang pertama kira-kira pengambilan keputusan apa yang telah Ibu laksanakan di sini yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Ada sempat pernah kejadian yang menurut saya itu menjadi dilema etika menurut saya. Jadi waktu itu ada anak yang ternyata setelah dipelajari anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain harus ada KKM yang dicapai. Namun ketika anak tersebut berkebutuhan khusus dan meskipun sudah dibujuk orang tuanya untuk menyekolahkan di SLB, ternyata tetap tidak mau bertahan ingin sekolah di sini. Nah, itu menjadi dilema karena teman-teman yang lain sudah melewati KKM, anak tersebut belum. Dan akhirnya itu kami bersama dengan guru bersepakat untuk memberikan pendidikan inklusif kepada anak tersebut. Contoh, ketika anak yang lain mahir atau pandai di materi tertentu, misalkan menghitung luas persegi. Nah, anak tersebut diberikan tugas menggambar mewarnai perseginya gitu. Bagi anak yang berkebutuhan khusus, keterampilan itu saja sudah luar biasa. Nah, itu alhamdulillah berjalan dan dengan konsultasi dengan pengawas, pada penilaiannya itu buku rapotnya juga diberi tanda bahwa anak tersebut anak berkebutuhan khusus. Awalnya menjadi dilema karena teman-temannya protes, "Ibu, ini gimana kok naik?" gitu. Ternyata setelah diberikan pemahaman, anak-anak yang lain juga memahami, akhirnya tidak terjadi masalah yang berarti. Oh, jadi itu adalah sebuah keputusan yang Ibu ambil ya, Iya. yang selama ini, yang baru-baru inilah ya Bu ya. Nah, oke Bu, selanjutnya ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika selain yang kasus tadi Ibu sebutkan, boleh kok yang lain disebutkan. Ya. Jadi menurut saya yang menjadi masalah dilema etika itu ketika masalah tersebut mengandung dua kebenaran, sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan. Namun saya harus mempertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang kedepannya jangka panjangnya lebih baik, kemudian mana yang harus segera diselesaikan, mana yang boleh dipikirkan nanti. Menurut saya cara mengidentifikasi dilema etika itu seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah, sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Ya, contoh tadi pada anak yang ini harus naik atau tidak gitu karena anak tersebut ternyata berkebutuhan khusus. Di situ ketika dinaikkan itu bisa jadi salah menurut aturan. Tetapi di sisi lain anak tersebut kalau dipertahankan kasihan kepada anaknya. Artinya saya harus menimbang banyak hal. Bagaimana dia menghadapi masa depannya, bagaimana sekolah kami juga mempertahankan kredibilitas sekolah, karena ketika lulusannya kurang baik maka nama kami jadi tercoreng gitu. Betul. Kan. Nah, namun dari masalah-masalah tersebut tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.
Dilema etika itu sebenarnya hanya sesaat. Jadi ketika dipikirkan oleh banyak orang, itu bisa hasilnya bisa lebih bagus daripada dipikirkan oleh satu orang. Gitu. Siap, Bu. Kemudian, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Ya, ketika mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan itu harus segera atau boleh dipikirkan nanti. Yang kedua, apakah keputusan itu merupakan suatu jalan yang paling baik atau ada jalan yang lain. Yang berikutnya adalah rasa keadilan. Apakah keputusan itu mengandung keadilan untuk satu orang atau keadilan untuk semua orang. Jadi ketika mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan dulu. Contoh, kalau anak jatuh, masa kita harus berunding dulu? Kan tidak, itu mah harus segera diselesaikan. Tapi untuk hal-hal yang ini harus membutuhkan pemikiran yang matang, dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari banyak kepala. Nah, itu bisa kita diskusikan terlebih dahulu dengan guru-guru. Oke, Bu. Kemudian hal efektif apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ketika satu masalah itu kita harus bagaimana kita bisa menyelesaikan dilema etik itu atau masalah tersebut. Tentu saja kita harus mengenal dulu masalahnya apa, masalahnya bagaimana, lalu cari ilmunya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Baru setelah itu kita mengambil keputusan. Nah, yang paling efektif menurut saya ketika kita tahu ilmunya, tahu masalahnya, tahu ilmunya, kemudian kita bersama-sama memikirkan hal yang sama oleh guru-guru dan kepala sekolah, itu bisa lebih cepat selesai daripada dipikirkan oleh satu orang. Itu yang paling efektif. Ya, terima kasih, Bu. Itu hal yang paling efektif ya, Bu, menurut yang selama ini Ibu telah lakukan. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya. Tantangan yang paling berarti belum, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Belum ada, namun menurut saya tidak ada tantangan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi saya selalu fokus dengan solusi, tidak memfokuskan diri dengan masalahnya, karena nanti kita tidak dapat solusinya. Nah, untuk tantangan yang berat selama ini belum, tapi untuk saat ini masih bisa diatasi. Biasanya tantangannya dilema ke diri sendiri. Iya. Jadi kadang-kadang keputusan mana yang akan saya ambil itu, misalkan ada 2 keputusan, itu pertimbangan di dalam diri saya sendiri sebenarnya yang menjadi permasalahan gitu. Nah, di situ saya membutuhkan rekan tim saya untuk menguatkan keputusan mana yang baik. Siap, Bu. Jadi tantangannya adalah dalam pengambilan diri kita sendiri. Iya. Dan otomatis untuk mengantisipasi itu Ibu yaitu melakukan diskusi dengan rekan. Iya, betul. Satu lagi, Pak. Siap. Jadi ketika kita ada masalah, yang paling sulit adalah ketika kita tidak tahu ilmu cara mengatasi masalah itu, dan kita terlalu fokus dengan dengan masalahnya. Jadi kalau ada 1 gelas kosong diisi setengah gelas, kita mau fokusnya ke yang setengah kosong atau setengah isi. Nah, kalau kita melihatnya yang isi, maka solusi-solusi itu akan muncul daripada kita melihat masalahnya. Ya. Baik sekali, Bu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik, ataukah langsung menyelesaikan, atau memang ada bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Jadi adakah jadwal ataukah memang langsung atau bagaimana, Ibu? Iya. Ketika ada masalah, biasanya
kalau masalah tersebut urgen dan butuh penyelesaian segera, maka langsung dikerjakan tanpa ada prosedur apapun. Contoh tadi, anak jatuh nggak usah mikir lagi, itu mah langsung harus ditolong. Atau ketika ada masalah yang hubungannya ini harus membutuhkan pemikiran yang panjang, pemikiran yang harus dipikirkan bersama banyak orang. Nah, itu biasanya satu, langkahnya kenali dulu masalahnya. Yang kedua, cari ilmunya, cari solusinya, kemudian eksekusi dan evaluasi dari masalah tersebut. Ada nggak dampak yang ditimbulkan dari solusi tersebut gitu. Untuk nanti untuk disimpan sebagai ilmu, takutnya nanti ada masalah serupa bisa menggunakan cara yang sama. Ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Anda atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Jadi adakah seseorang atau rekan atau bagaimana yang membantu dalam penyelesaian kasus tersebut? Sejauh ini saya tidak menganggap bahwa saya hebat. Saya ada satu slogan bahwa tidak ada yang namanya Superman, tapi yang ada adalah super team. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama dengan tim, itu akan lebih efektif. Meskipun memang dalam tim tersebut ada dinamika gitu ya. Tapi setidaknya ketika satu masalah dipikirkan oleh satu kepala, itu solusi yang muncul hanya satu. Tapi ketika dipikirkan secara bersama-sama, itu akan banyak solusi yang muncul dari kepala-kepala mereka. Nah, itu yang menjadi kan saya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Selain itu, kita juga tidak boleh secara serta-merta mengandalkan orang lain atau tim. Kita juga harus tahu ilmunya. Banyak membaca apapun, membaca situasi, membaca karakter, baik itu membaca buku yang berkaitan dengan psikologi atau hal-hal positif yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan orang lain, atau bisa kita sharing atau diskusi dengan kepala sekolah lain. Siapa tahu dari kepala sekolah yang lain sudah mengalami terlebih dahulu masalah tersebut, kita bisa mengadopsi dan mungkin memberikan inovasi gitu di dalam solusi tersebut gitu. Itu sih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir. Setelah diskusi ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ketika kita mengambil keputusan, sebelumnya kita harus mengidentifikasi masalahnya. Ketika ada masalah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan. Intinya satu, jangan cepat menyimpulkan. Karena kalau masalah yang berhubungan dengan dilema etik itu kita berhubungan bisa dengan lingkungan, bisa dengan orang, bisa dengan guru, atau istilahnya ada orang lain di sekitar kita yang bermasalah. Bisa sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, di situ kita jangan mudah menyimpulkan. Artinya kita harus tahu dulu nih masalah ini kenapa, backgroundnya apa. Jangan-jangan contoh satu kasus, guru datang ke sekolah terlambat, kepala sekolah tidak langsung membuat keputusan langsung pecat misalkan gitu, atau langsung marahi gitu. Tapi tidak seperti itu. Di sisi lain yang menjadi dilema, dia melanggar aturan. Tetapi kalau kita marahi, kita bertemu setiap hari, dia jadi nggak enak sama kita, artinya kita tidak nyaman di lingkungan sekolah yang setiap hari bertemu, bahkan lebih sering bertemu dengan beliau daripada dengan keluarga sendiri. Artinya saya harus menjaga harmonis di sekolah. Saya tidak langsung memarahi, tapi tanya dulu, kenapa kesiangan? Jangan-jangan ketika alasannya dapat dicerna oleh kita, itu menjadi satu nilai plus untuk beliau tersebut. Kecuali kalau memang gelagatnya sudah memperlihatkan ini cuma alasan saja, atau setelah ditegur dia tidak ada perubahan, atau misalkan malah menyengaja ingin membuat kita kesal atau apa, kita bisa melihat. Tapi ketika kita bisa memahami, memandang dari sudut dia, kita bisa lebih mudah mengambil keputusan gitu. Jadi tidak ego, hanya ini menurut saya benar nih, tanpa melihat alasannya dulu apa.
gitu. Jadi harus banyak belajar, mengkaji gitu. Jadi satu, jangan mudah menyimpulkan. Jangan mudah menyimpulkan dari Iya. suatu kejadian ya. Betul. Harus diidentifikasi terlebih Betul. dahulu. Iya. Terima kasih Ibu Ida. Di sini saya mendapat banyak sekali dari Bu Ida, banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Bu Ida sampaikan kepada saya dapat menjadikan contoh, atau nanti kalau saya menemukan masalah yang seperti Bu Ida alami, saya bisa melihat, kemudian bahkan bisa menginovasi lebih baik lagi, sehingga saya mampu untuk menjadi pengambil keputusan yang tepat lah, ibaratnya seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan Bu Ida, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ciparakan. Inilah wawancara ketiga Kepala Sekolah di sekitar Ciparakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah Ibu Lina Roslinawati, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang. Yang kedua adalah Bapak Rizaldi SPD, Kepala SD Negeri 1 Ciparakan. Yang ketiga adalah Ibu Idah Rosidah SPD MPD, Kepala SD Negeri 3 Ciparakan. Di sini saya akan merefleksi, ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Banyak sekali. Dari ketiga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya wawancarai, itu banyak sekali hal-hal yang menarik yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin itu harus tegas dan mampu menjadi tauladan bagi bawahannya. Yang kedua, pemimpin tidak boleh diktator, harus memiliki rasa empati dan rasa peduli. Kemudian jangan ambil kesimpulan secara sepihak sebelum kita menelusuri apa yang terjadi pada keadaan tersebut. Identifikasi masalah adalah hal yang penting. Kemudian pendekatan individu dan kelompok bisa menjadi strategi penyelesaian. Kemudian mengikuti aturan tetapi tetap menyesuaikan keadaan sekolah. Mengenai prinsip yang digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah, yakni prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis rasa peduli. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan. Yang saya masih mengganjal adalah kenapa semua keputusan itu lebih identik pemimpin yang memutuskan, dan bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti itu adalah kesalahan pimpinan. Hal lain yang saya temukan dalam proses wawancara adalah narasumber telah menjalankan beberapa langkah pengujian. Dari 9 langkah yang ada diantaranya yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, ops, trilema, dan buat keputusan. Menurut saya dan setelah saya amati, ketiga narasumber atau kepala sekolah sudah mengikuti 9 langkah tersebut, dan sudah menurut saya sudah baik dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Kemudian
bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa apa yang membedakannya? Menurut saya banyak kesamaan dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama dan yang ketiga dan yang kedua, maksud saya, pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketiga narasumber tersebut, ketiganya melakukan musyawarah melalui rapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk menemukan berbagai solusi yang dapat diambil sebelum mengambil keputusan. Untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Ketiga narasumber juga mengedepankan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan sehingga dampak yang dihasilkan dari keputusan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian selain itu ketiga narasumber juga memanfaatkan trilema sebagai konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Perbedaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan narasumber pertama dan kedua serta ketiga adalah pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber pertama dan kedua, yaitu menggunakan prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking dan berpikir berbasis hasil akhir, di mana pada pengambilan keputusan tidak bertentangan dengan nilai-nilai peraturan yang ada sehingga hasil akhirnya dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Sedangkan pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh narasumber ketiga, yaitu menggunakan prinsip basis akhir dan rasa peduli atau rasa peduli dan hasil akhir, sehingga pada hasil keputusan tersebut dapat menguntungkan banyak pihak atau banyak orang. Ketiga narasumber tersebut memiliki hal-hal yang menonjol pada pengambilan keputusan, di mana narasumber pertama dan kedua dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari keputusan, sehingga pada keputusan selain untuk jangka pendek namun juga untuk kepentingan jangka panjang, namun tetap mengikuti aturan yang ada. Sedangkan narasumber ketiga pada pengambilan keputusan lebih fokus terhadap kebermanfaat terhadap orang banyak dan sekitarnya. Walaupun menurut pandangan saya ketiga narasumber yang saya temui semuanya mengikuti 4 paradigma. Paradigmanya selalu diikuti sebelum masuk ke hasil akhir pasti setiap narasumber menekankan rasa peduli terlebih dahulu. Nah, di rasa peduli itu mereka lebih menanyakan kepada rekan dulu hasil keputusannya melalui musyawarah, kita peduli dulu. Kemudian hal apa siswa yang dihadapi oleh siswa, kemudian narasumber pertama juga apa yang dihadapi oleh kesulitan guru, bagaimana yang harus dilakukan. Jadi ada pendekatan individu terlebih dahulu. Jadi menurut saya di samping mengikuti peraturan, rasa peduli dari ketiga narasumber itu selalu dipentingkan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Oke. Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh ketiga narasumber tersebut adalah melakukan analisis setiap permasalahan yang ada berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Lebih khususnya mengenai pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola, sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan ke depan sesuai dengan nilai-nilai atau aturan yang ada dan berdampak positif bagi banyak orang. Jadi di sini lebih ke mengajukan itu bagaimana kita mengenai pengujian benar dan salah, karena pengujian benar dan salah di ketiga narasumber hanya berfokus pada uji panutan, uji publik, uji
legal dan untuk intuisi dan regulasi kurang begitu mengerti. Kemudian selain itu dalam pengambilan keputusan itu diharapkan berdampak positif bagi banyak orang. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan yaitu sharing dan diskusi dengan kepala sekolah dalam PKKS atau K3S serta banyak literasi kasus pada artikel atau internet. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan itu adanya diskusi atau sharing sesama kepala sekolah melalui PKKS atau P3KS yaitu grup-grup tentang kepala sekolah. Memang saya belum paham untuk alur dari grup kepala sekolah. Kalau di Mapel itu kan MGMP. Nah, di situ mungkin ada seperti perkumpulan kepala sekolah untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang telah terjadi pada mereka. Jadi di sini rencana kedepannya selain menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan dari ketiga narasumber lebih melakukan yaitu sharing dengan K3S dan lebih banyak mencari ilmu melalui internet, adanya artikel. Nah, di situ jika ada masalah, kalau kita memiliki ilmu pasti kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ketiga narasumber tersebut juga akan mengukur efektivitas dalam setiap pengambilan keputusan melalui refleksi atau keputusannya yang telah diambilnya, sehingga pada setiap pengambilan keputusannya akan memberikan dampak dan solusi bagi seluruh yang terlibat. Di samping itu juga apakah ada dampak dari masyarakat yang lebih banyak respon positif atau negatif. Terakhir adanya waktu penyelesaian. Di sini saya akan menjelaskan keputusan yang memberikan dampak dan solusi bagi seluruh yang terlibat. Sebenarnya ini sudah masuk pengujian ke benar dan salah. Nah, di sini untuk narasumber saya sudah mengarah ke situ. Bagaimana di uji publish itu adakah hal yang lebih responnya negatif lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau memang awalnya itu ada respon tetapi setelah beberapa bulan atau beberapa pekan ke depan itu pasti akan redup. Itulah sebuah keputusan. Pasti sebuah keputusan akan berdampak pada hal atau halayak ramai. Kemudian waktu penyelesaian, jika memiliki waktu penyelesaian itu cepat, maka itu yang lebih efektif. Kemudian bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Oke, setelah saya melakukan wawancara kepada 3 narasumber saya mempunyai bekal untuk melakukan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan dilema etika baik pada lingkungan, pada murid-murid dan pada kolega-kolega guru-guru, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap suatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Selanjutnya, saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, pengujian benar lawan salah, dan melakukan refleksi atas hasil keputusan. Dan saya akan menerapkan hal ini apabila saya dihadapkan pada pengambilan keputusan antara 2 hal yang keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran atau dilema etika. Nah, demikian. Jadi jika memang saya memiliki masalah
dengan individu atau dengan rekan guru atau dengan siswa, maka saya akan menerapkan yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara sistematis. Demikianlah refleksi dari saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan bisa menerapkan pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.